Selamat datang di Payo, podcast asyik or malah bersama HKMF. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Fedita Ardian Paulina. Aku dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2022. Aku sebagai staf magang Dinas Kopastrat dan KMF MIPA Universitas Sriwijaya, Kabinet Askara. Kali ini aku kedatangan narasumber yang cantik dari jurusan farmasi ya kak ya. Mungkin sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol nih sama kakaknya, mungkin kakaknya boleh memperkenalkan diri sama teman-teman. Oke, makasih sebelumnya Fedita. Ya. Oke, kenalin aku Barinda Amalia Saria dari jurusan farmasi angkatan 2020. Di sini aku mewakili HKMF, Himpunan Keluarga Mahasiswa Farmasi, dan aku di sini selaku staf ahli internal dari HKMF. Oke, biasanya dipanggil apa kak? Barinda. Barinda. Oke kak Barinda. Sebelumnya kami mau ngucapin terima kasih karena kakak sudah bersedia untuk diundang ke sini untuk kegiatan BEM ini. Semoga nyaman duduk di sini. Oke, untuk keseharian kakak sibuk apa sih? Sejauh ini kan lagi libur ya, Iya. kayaknya menikmati liburan dulu sih, selagi kayak cari-cari literatur untuk skripsi nanti. Oh, kayak kakaknya gitu. semester berapa? Semester 7 baru. Wow, udah semester akhir ya. Kalau berarti selama libur kakak belum pulang ya? Nggak mudik atau kakak emang asli sini? Enggak, kebetulan Palembang asli. Oh, kakak emang asli, berarti pulang pergi ya? Iya, pulang pergi. Untuk jurusan farmasi sendiri nih kak, apa sih tujuan dari organisasi farmasi sendiri? Maksudnya dari HKMF sendiri itu apa sih tujuannya? Jadi tujuan dari organisasi mahasiswa farmasi Unsri, termasuk HKMF itu pasti sesuai sama visi dari HKMF itu sendiri, yang pasti untuk sebagai wadah gitu untuk mahasiswa farmasi Unsri untuk mewujudkan mahasiswa farmasi Unsri itu yang kreatif, solidaritas, terus juga produktif dan juga inovatif, biar ini juga semua untuk kemajuan mahasiswa farmasi Unsri, dimana itu bisa tercapai pastinya dengan program kerja yang udah dirancang oleh pengurus dari HKMF Unsri itu sendiri. Berarti balance lah ya sama visi misi yang ada di HKMF sendiri ya. Kalau untuk dari organisasi HKMF sendiri nih kak, bentuk apa sih, bentuk dorongan apa yang mereka berikan ke para mahasiswanya sebagai bentuk mereka mendorong untuk akademik di bidang akademik? Oke, kalau di bidang akademik, jadi kalau HKMF sendiri itu ada staf ahli. Jadi staf ahli itu sama aja sih kayak divisi atau departemen. Kalau di jurusan saya gitu kan, itu ada staf ahli pendidikan dan profesi. Jadi untuk mendorong itu kayak difasilitasi oleh staf ahli itu. Jadi kayak ada beberapa program kerja yang terkait, itu ada forum belajar akademik. Jadi itu kayak forum atau pertemuan yang kita tuh belajar lagi gitu loh. Jadi misalnya nih ada angkatan 21 ada suatu materi yang mereka nggak ngerti gitu kan, mereka bisa request ke staf ahli pendidikan dan profesi ini, akan dibuatkan forum dan dicarikan tutornya. Jadi tutor itu biasanya dari kakak tingkatnya misalnya angkatan 20 gitu, yang memang udah mengambil mata kuliah itu dan memahami, menguasai, nanti bakal diajarin ke adik-adiknya tadi kayak gitu. Terus juga ada forum farmasi unggul, jadi itu kayak ada komunitas gitu ya, ada PCC, ada PKM, PMW. Nah, yang mungkin akan ke pengembangan akademik itu adalah PCC. Jadi di situ kita kurang lebih akan belajar lagi kayak kuliah ya. Jadi misalnya kayak terkait suatu penyakit tuh, misal asma gitu kan, kayak penyebabnya apa, asma itu apa, gejala, terus penanganannya gimana, dan yang paling penting kita kan sebagai farmasis ya, kayak ke depan itu maunya jadi apoteker gitu. Nah di situ kan pasti kita harus konseling gitu ke pasien gitu kan. Nah di situ tuh ada praktiknya, jadi kayak kita praktik kayak antara apoteker dan pasiennya gitu terkait gimana penggunaan obatnya, penyimpanannya kayak gitu. Kalau misalnya pasien ada pertanyaan ke apoteker tuh kayak gimana itu jawabnya gitu sih. Terus juga bisa sebagai wadah, misalnya mereka mau ikut lomba PCC tuh bisa belajar juga di situ. Terus yang selanjutnya tuh ada juga prokernya itu, sorry ya, Nggak apa-apa. ada farmasi edu and updater. Jadi itu kayak Pemprov itu ada idenya sendiri, jadi di situ bakal diposting kayak event-event terkait kefarmasian, misalkan ada olimpiade, ada juga lomba-lomba gitu ya, kayak pekan ilmiah, dan termasuk seminar. Di situ kan otomatis mereka bisa menyalurkan potensi mereka
Terus juga kalau dari seminar kan pasti dapat ilmu juga gitu kan dari seminar itu, jadi karena terdorong lah akademiknya juga. Terus yang selanjutnya juga ada scholarship printing, itu kayak info-info beasiswa. Tapi selain info biasanya kami itu juga ada gitu kayak diskusi, sharing. Jadi misalnya kayak ada nih alumni yang emang pernah mendapatkan beasiswa tertentu misalnya, nanti ya kita undang terus kita ajak sharing kayak gitu, kayak kemarin tuh seleksinya gimana aja, kayak berkas yang harus disiapin apa aja, mungkin tips and trick gitu kan dari kakak itu sendiri untuk adik-adiknya yang mau ikutan beasiswa tersebut kayak gitu. Terus yang terakhir mungkin ini enggak secara langsung ya, tapi ada external news, jadi dia akan memberi informasi terkait segala jenis kegiatan berbasis akademik yang berasal dari eksternal KMF, jadi mungkin dari BEM kayak gitu. Jadi akan disampaikan lah dari eksternal news itu ke anak-anak formasi sih. Ya menarik nih, ada yang pertama kakak sebutin tadi kayak misalkan ada adik tingkatnya nih yang belum paham sama materi yang dipelajari sebelumnya. Nah itu kan nanti kakak-kakak tingkatnya mengajari kan, itu mereka tuh kayak maksudnya kayak memberi patokan biaya nggak sih, atau mereka mengajarkan dengan sukarela gitu? Oh kalau itu sukarela ya, jadi kayak misal ada yang misalnya mau belajar kimia organik gitu kan, terus kayak nanti dicariin aja kayak tutornya tuh bisa dari staf ahli pendidikan profesi itulah, atau kayak emang kakak-kakak yang emang pinter, udah paham, dia udah paham banget, jadi sukarela sih, enggak kayak kita minta tolong aja gitu, enggak yang harus ada biaya. Berarti dari kakak-kakaknya sendiri nggak membatasi dan nggak pelit lah ya istilahnya. Kalau untuk dari farmasi sendiri, farmasi sendiri tuh kak ada nggak sih kayak proyek-proyek gitu yang ibaratnya dikerjain lah sama farmasi sendiri? Kayak kegiatan ya gitu ya. So kalau kegiatan pastinya udah banyak ya dari proker-proker, tapi mungkin aku bakal mention yang cakupannya lumayan gede gitu ya. Kayak yang pertama tuh ada Skopolamin. Skopolamin tuh kayak seminar nasional kesehatan, dimana tahun ini tuh udah masuk yang kelima. Oh iya, udah kayak 5 tahun. Oke. Dimana di sini seminar kesehatan, terus cakupannya juga nasional, tapi selain seminar dia tuh kayak ada lomba nasional juga kayak gitu. Tapi kayak biasa spesifiknya agak kayak farmasi gitu sih, kayak PJJ gitu kan. Nah terus juga ada HUT KMF, itu kayak semacam perayaan gitu ya untuk memperingati ulang tahun KMF. Tapi selain kita perayaan tuh ada lomba juga, kayak lomba eksternal, lomba internal gitu ya. Kalau lomba internal tuh pastinya di kita selama pusat farmasi Unsri. Kalau eksternal tuh sebenarnya mungkin kalau sebelum pandemi tuh senipa kali ya kayaknya, tapi karena setelah pandemi tuh akhirnya dia online dan tingkatnya nasional kayak gitu. Sampai tahun ini pun sebenarnya maunya se-Unsri, tapi ya ada beberapa pertimbangan akhirnya masih nasional online. Terus ada lagi juga bakti farmasi, mungkin ini cukup familiar gitu ya, kayak penyuluhan gitu ke desa gitu kan. Kayak misalnya di desa itu ada marak gitu suatu penyakit ya, jadi ada penyuluhan gitu, biasanya juga desa juga ada sih ikut kayak gitu kan. Terus juga kayak informasi terkait obat-obatan, jadi kayak masyarakat tuh lebih kenal gitu sama obat-obatan dan sama farmasi, soalnya biasanya kan kalau tenaga kesehatan yang dikenalnya dokter, perawat gitu ya, jadi lebih mengenalkan kayak ini ada loh kayak tenaga kesehatan, farmasis atau apoteker itu yang juga penting kayak gitu. Terus yang lainnya tuh ada kajian farmasis, ini tuh juga kayak penggalangan sama penyaluran dana kalau ada korban bencana gitu ya di Indonesia, atau mungkin bisa juga ke rumah disabilitas kayak gitu sih. Terus juga ada sekolah kastrat, ini kayak ngasih pemahaman dasar gitu ke mahasiswa, tapi kayak bukan untuk Unsri aja gitu, tingkatnya tuh ke mahasiswa farmasi, tapi perguruan-perguruan tuh juga bisa ikut kayak gitu, bisa berkolaborasi juga gitu ya. Iya benar, jadi dia tuh memberi pemahaman dasar yang mengkaji isu secara strategis, advokasi, terus ya gimana sih mekanisme lobby yang baik gitu. Sama mungkin yang terakhir yang mau aku sebutin ada KGP atau Kastrat Goes to Public. Ini tuh kayak kajian terkait kefarmasian dan isu-isu kesehatan sih. Berarti untuk jurusan farmasi sendiri cukup sering ya untuk terjun langsung ke masyarakat gitu. Lumayan sih. Kita ngomong-ngomong tentang kolaborasi nih Kak. Kalau untuk jurusan farmasi sendiri, gimana sih cara mereka tuh kayak bisa berkolaborasi sama pihak eksternal seperti apotek, rumah sakit atau farmasi lain lah gitu? Oke, kalau itu
kalau dari proker ya, yang terkait tuh ada dua sih sebenarnya, ada Pramtur sama Talkis. Nah jadi kalau Pramtur sendiri ini kayak dia tuh tujuannya tuh kayak kunjungan ke instansi kesehatan kayak di sini tadi ya, apa yang maksudnya rumah sakit, industri gitu kan. Terus kalau Talkis ini kayak sharing sama IKA Farmasi atau alumni farmasi itu kayak prospek kerja farmasi itu gimana gitu. Nah kebetulan bulan lalu tuh baru diadain Pramtur sama Talkis ini, jadi mereka akhirnya dikombinasikan kedua proker ini, dimana kali itu kebetulan kunjungannya ibaratnya ke Bepom, tapi memang masih tahapnya tuh online gitu ya, karena masih nggak memungkinkan kan offline. Dimana di sini dipermudah dengan ternyata ada nih kakak alumni yang kerja di Bepom, jadi kayak dengan narasumber dari sana terus sharing aja kayak kerja di Bepom tuh gimana sih, kayak kita farmasi di situ ngapain aja gitu kan. Nah, terus kayak mungkin dulu kakak seleksi kayak gimana kak, kayak sharing session gitu ya? Iya sharing aja, jadi nggak ada materi, kayak kita langsung tanya jawab aja gitu sih. Dan karena alumni kan mungkin lebih enak kali ya, dan rencananya mungkin kedepannya bisa aja kita ke industri, jadi mungkin ditanyain gitu kan ke alumni, kak ada nggak mungkin yang kerja di industri, mau nggak jadi narasumber kita untuk sharing-sharing kayak gitu sama adik-adik farmasi yang masih di sini. Kalau organisasi ini sendiri kan gimana sih mereka tuh kayak melibatkan mahasiswa mereka untuk ke apa ya istilahnya, lebih ke penelitian gitu atau ke proyek-proyek di bidang farmasi sendiri? Kalau itu sebenarnya kalau kayak biar mereka ke arah penelitian gitu ya, sebenarnya pastinya kan itu ada PKM gitu ya, ada PMU. Nah kalau kayak gitu sebenarnya bukan dari organisasi aja, tapi kadang dosen tuh juga ada kan yang kayak ngajakin mereka. Tapi kalau dari HKMF sendiri itu memfasilitasi ada forum farmasi unggul tadi yang ada 3 komunitas. Kan salah satunya itu ada PKM sama PMW. Di situ komunitasnya jadi bakal ada informasi terkait PKM sama PMW biar mereka nggak ketinggalan informasi gitu. Jadi dan juga di situ mereka bakal bantu cari pembimbing juga. Jadi misalnya ada yang mau ikut PKM nih tapi belum dapet nih pembimbingan siapa, jadi kayak dibantu lah sama anak-anak Pemprov itu biar mereka dapet pembimbing. Terus mungkin biar mereka lebih tertarik kali ya, jadi secara nggak langsung kali ya kayak ada student activity di IHKMF. Jadi kalau ada mahasiswa prestasi misalnya kayak ada yang lulus PKM, lulus PMU itu bakal diposting di IG HKMF. Jadi kayak itu bukan sekedar apresiasi, jadi kayak selain apresiasi untuk mahasiswa tersebut, pastinya harapannya gitu ya, kayak mahasiswa lain yang lihat tuh kayak jadi terdorong gitu, jadi pengen gitu. Jadi kayak pengen deh tertarik gitu kan mau ikut di selanjutnya. Kalau dari farmasi sendiri ada nggak sih program mentoring atau bimbingan gitu untuk memfasilitasi mahasiswa mereka dalam bidang farmasi? Kalau mentoring kayak pelatihan gitu ya, ada kalau kayak pelatihan, mungkin kalau di bidang farmasi itu ada, tapi kayak ini pelatihan mungkin secara umum kan ada beberapa, kayak ada LK1, ternyata LK1 itu kayak latihan dasar kepemimpinan gitu untuk mahasiswa baru, tapi jadi kayak mereka yang baru masuk kayak lebih kenal dulu kayak kepemimpinan itu gimana, kayak lebih mengenal organisasi juga gitu kayak secara luasnya. Nah terus ada juga pelatihan itu kayak LDO, mungkin juga sama dan latihan dasar organisasi ya untuk anak-anak magang di HKMF biar mereka lebih tahu organisasi kayak gimana, dan biasanya juga mereka dipersilakan kayak membentuk kabinet sendiri, jadi mereka lebih tahu lah kurang lebih kayak kepengurusan kayak gimana. Terus juga pelatihan yang pasti tadi ada PCC ya, yang mereka komunitas kayak gitu biar mereka bisa belajar lagi terkait konseling sama pasien gitu. Terus juga ada upgrading secret, ini pelatihannya yang diadain sama staf ahli kesekretariatan. Jadi mereka bakal ngajarin gimana sih cara surat menyurat, buat surat menyurat itu, terus buat proposal, mungkin buat tor gitu kan. Soalnya biasanya itu kan cuma anak kesekretariatan yang ngerti gitu ya, terus ternyata bikin surat tuh nggak semudah cuma ketik-ketik doang, ternyata kayak ada formatnya, ada aturan-aturan yang harus diikuti gitu kan, ada kayak buat nomor tuh juga nomor surat tuh kayak ada peraturannya, jadi asal buat jadi di situ mereka diajarin. Terus ada mungkin yang terakhir pelatihan kayak desain upgrading itu atau upgrading makeup, jadi
sama kurang lebih sama yang sebelumnya. Akan diajarin gimana sih kurang lebih cara editing kayak gitu, kayak paling nggak mereka tahu gitu kan, bukan anak ngetik doang yang bisa gitu ya, kayak misalnya di Canva gimana atau ada di Photoshop juga gimana gitu, minimal mereka tahu lah kayak dasar-dasarnya gimana. Kalau untuk secret HKMF sendiri ada di mana sih Kak? Mungkin ada teman-teman yang mau main ke sana. Secret kalau teman-teman tahu lapangan futsal, Ya? lapangan futsal di sana itu kan ada yang ini kan lapangan futsal, ini ada gedung-gedung. Nah dia tuh yang sebelah sana ini ya, ada lapangan Di samping ya? Iya di samping. Oke. Kalau untuk organisasi HKMF sendiri, gimana sih cara kalian lah untuk berpartisipasi di masyarakat langsung gitu, kecuali yang sudah kakak sebutkan tadi kayak ngasih tahu ke masyarakat kalau nggak harus dokter, nggak harus perawat loh gitu. Gimana sih? Oke, tadi berarti ada bakfar gitu ya yang disebutin tadi. Selain itu juga kalau andilkan ke masyarakat mungkin nggak kalau yang secara farmasi banget itu pasti yang bakfar tadi, tapi kayak yang lainnya tuh kayak ada terjadi farmasi tadi yang penggalangan dananya itu yang ke korban bencana sama atau ke rumah disabilitas. Ada juga kalau masyarakat kayak HKMF Beta, jadi itu kayak berbagi takjil gitu sih, jadi kayak pas bulan Ramadan kami bagi takjil ke masyarakat itu sih. Cukup menarik ya. Maksudnya kayak farmasi ini juga kegiatannya cukup padat juga ya. Iya, jadi nggak harus ke farmasi banget, kesehatan banget tuh nggak juga sih. Bisa luas lah cakupannya sekarang. Aku mau denger dong dari kakak sendiri, apa sih suka dukanya masuk farmasi? Sekarang udah semester 7, gimana sih suka dukanya dari awal masuk gitu? Suka duka mungkin akan ada suka duka secara online juga ya. Oh iya. Ya kan pas masuk online ya. Jadi yang sebelumnya sekolahnya itu kayak offline terus gitu kan tiba-tiba online. Karena mungkin kalau beradaptasi sama kayak Zoom itu mungkin mudah ya, tapi kayak jadinya tuh kalau di rumah materinya berat misalnya, tapi kayak karena di rumah kan kayak lebih mudah tergoda kayak ngantuk atau ngerjain hal lain, main HP misalnya kayak gitu. Itu cukup susah sih, apalagi kayak kadang tuh susah fokus juga kalau cuma ngeliat layar tuh kan kayaknya boring ya. Iya boring, terus kayak aduh kayak nggak masuk nih apa yang dijelasin dosen, kayak dosen cuma baca perasaan atau mungkin kayak penjelasan itu kayak kurang nyambung gitu kan. Terus juga suka duka lainnya mungkin yang banyak anak farmasi alami mungkin laprak kali ya, laporan praktikum. Pas itu kayak pasti banget anak farmasi merasakan. Mungkin yang jurusan lain juga yang ada laporan praktikum juga pasti merasakan gitu kan, kayak banyak banget, apalagi kayak mungkin pas semester 5 kemarin ya yang kerasa banget gitu semester kan. 5 ya? Iya, karena udah offline gitu ya. Terus kayak ngerasain lah kayak praktikum sampai malam gitu-gitu, terus laporannya juga banyak gitu kan. Terus apalagi ya, mungkin materi-materinya sih lumayan luas otak lah gitu kan. Agak susah dipahami gitu kan, cuman paling enggak ya kebantu lah sama teman-teman gitu atau mungkin kalau belajar akademik tadi gitu kan. Gitu sih. Berarti lumayan kaget ya dari yang awalnya online langsung offline terus langsung ke laporan gitu mungkin ya, langsung berat gitu. Ada nggak sih Kak rencana buat aku salah jurusan nih, aku mau pindah jurusan, ada nggak sih perasaan? Kalau aku pribadi gitu ya pernah sih jelas kayak mungkin terutama kayak pas semester 3, 4, 5 gitu ya, kayak kayaknya ini berat banget deh, kayaknya bukan yang malah sempet pengen kayaknya mungkin coba SBM ulang gitu kan. Tapi kayak aku bingung juga kayak tapi kalau SBM ulang mau jurusan apa? Terus akhirnya daripada ntar nyoba jurusan lain terus ternyata salah jurusan juga kan kayak sayang gitu ya, kayak kesian waktu gitu kan. Jadi kayak udah deh diterusin aja di sini gitu. Oke, mungkin segitu dulu obrolan kita di hari ini. Aku mau ucapin makasih banyak ke kakak karena sudah mau diundang ke sini, meluangkan waktunya. Mungkin sebelum kita tutup podcast kita hari ini, ada nggak pesan-pesan buat mungkin adik-adik maba jurusan farmasi yang baru masuk gitu? Pesan-pesan gitu ya. Boleh. Kayak yang pasti selamat udah bisa masuk di farmasi industri, karena pastinya
nggak mudah gitu ya Iya. melalui tes, entah itu kalian SNM, SBM ataupun mandiri. Terus juga meskipun tadi aku bilang ada duka-dukanya Iya, gitu, tapi kayak semangat aja, karena kayak meskipun aku sempat rasa jurusan terus kayak banyak susah juga, tapi sampai di titik ini tuh masih berhasil gitu, sampai Iya. semester masih bisa survive lah ibaratnya. Jadi kayak semangat aja, dan yang pasti jangan males-males gitu ya, kayak pasti harus rajin belajar untuk jurusan lain juga Iya. pastinya, karena nggak cuma kemas yang susah di sini. Terus tentunya join HKMF. Oke, boleh dong promosiin Instagram HKMF sendiri. HKM Instagram HKMF bentar ya, sorry harus cek and cek dulu, Takut salah sebut ya. kalau sebut salah aku nanti. Oke, HKMF Unsri. Oke, jangan lupa untuk teman-teman yang nonton follow Instagram @HKMF_Unsri. Oke, sekali lagi aku mau ucapin terima kasih ke kakak karena udah mau datang ke sini, diundang ke sini. Mungkin kita bisa ketemu di lain waktu. Mungkin saya atau teman-teman yang lain mau main ke Cyprat HKMF. Bisa kan Kak ya? Bisa. Terima kasih juga ya udah mengundang. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah mau sharing-sharing di sini. Jadi untuk teman-teman baik maba farmasi atau jurusan-jurusan lain boleh datengin Sekret HKMF buat main di sana, ketemu sama kakak-kakak cantik. Mungkin segitu dulu untuk podcast kita hari ini. Ketemu di lain waktu. Saya Fedita Arya Paulina pamit undur diri. Bye.